Nah, tadi kalau psikologi bersifat kontekstual, kan bukankah masih adalah minimal teori psikologi yang relevan, ya sampai batas tertentu ya, dengan kehidupan kita sampai hari ini. Ya, misal ambil contoh teori perkembangan kognitifnya Piaget lah, itu cukup relevan ya sampai hari ini dalam melihat perkembangan kognisi kita. Nah, tetapi kalau psikologi itu bersifat universal, lalu apa artinya pernyataan Kim, Yang, dan Huang tadi yang if general psychology is universal, jika psikologi itu bersifat universal, ya berarti indigenous psychology nggak dibutuhkan. Artinya kan kalau memang psikologi harus utama itu universal, ya berarti dibutuhkan. Tetapi kenapa IP itu hadir gitu? Yang asumsinya adalah psikologi harus utama itu nggak universal kan gitu. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya kita perlu menelusuri sejarah lahirnya IP terlebih dulu. Jadi lebih murah daripada mau. Nah, kajian tentang IP umumnya itu dimulai dari alumnus alumnus psikologi di Amerika yang sebagian besar itu berasal dari Asia. Awal tahun 70-an, asal masing-masing itu dia menori yang sudah mereka pelajari di Amerika. Mungkin kurang jelas. Yang titik maaf teman-teman, ini saya yang terpental sendiri ya. Kok aneh ini padahal saya pakai modem, enggak biasanya. Betul, saya juga sudah mencoba off cam, itu barangkali mengurangi ini kan, beban kuotanya. Nah, misalkan saya ambil satu contoh, Jai Sinha itu yang dari India, jadi namanya Jai Sinha, menemukan bahwa high need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi itu ternyata tidak dapat meningkatkan output seseorang atau apa penghasilan gitulah. Nah, padahal kalau lihat teorinya, teori tentang need for achievement itu bisa gitu. Tetapi setelah dia lakukan atau dia coba di India, di masyarakat India, asal si Jai Sinha ini, itu kok nggak sama gitu. Terus satu lagi tentang topik risetnya. Jadi Sa Menang, nama si peneliti ini, dia dari Afrika. Itu dia nggak menemukan ada topik tentang diskriminasi etnis di Amerika. Nah, di Afrika itu dominan sekali isu tentang diskriminasi etnis.
Artinya dia bingung pada akhirnya untuk menggunakan teori psikologi yang mana yang bisa dipakai untuk menganalisis topik diskriminasi etnis gitu. Karena ketika di Amerika dia nggak tepat. Singkatnya, alumnus ini atau mereka kemudian mulai mempertanyakan pertama validitas, kedua universalitas, dan ketiga aplikabilitas atau dengan kata lain relevansi dari teori-teori psikologi arus utama. Nah, ketika saya menyebut istilah psikologi mainstream atau arus utama, itu sebenarnya menunjuk pada psikologi barat, Western psychology ya. Tepatnya Amerika semenjak pasca Perang Dunia II yang berada di balik psikologi arus utama. Ini intermezzo kalau kita belajar sejarah psikologi kan dominannya atau dia menjadi disiplin ilmu yang dikenal di dunia kan pertama kali di Eropa kan 1879 lah kalau kita lihat Wilhelm Wundt pertama kali dia mendirikan laboratorium riset psikologi itu ya kan di Wina kan dulu. Jerman kan. Nah, terus baru beralih tuh semacam jadi semacam peralihan dominasi kuasa lah dari Eropa terus ke Amerika. Nah, makanya sebenarnya arus utama di sini menunjuknya pada Amerika setelah Perang Dunia II. Tetapi penelusuran sejarah seperti itu menyisakan ruang untuk bertanya, apa sih sebenarnya yang terjadi selama mereka belajar di sana, di Amerika, sehingga mereka kok baru sadar setelah kembali ke negara-negara asal. Jadi bayangkan aja kalau kalian yang menjadi akademisi psikologi yang belajar ke Amerika, itu kenapa kok baru sadarnya ketika pulang? Nah, saya akan mencoba menganalisisnya dengan meminjam analisisnya Fatali Moghadam dan Naomi Lee. Itu ada artikel yang mencoba menganalisis itu. Nah, yang memperlihatkan bahwa US atau Amerika Serikat menjadi berkuasa secara dominan atau menjadi arus utama dalam psikologi pasca PD2 tadi, itu melalui universalisasi psikologi. Jadi penguniversalan psikologi lah. Nah, dia menggunakan pisau analisisnya atau kerangka analisisnya dengan relasi kuasa. Jadi analisis relasi kuasa. Kerangka analisis relasi kuasa ini menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan antara negara dan kelompok memiliki pengaruh penting pada karakteristik psikologi kontemporer di seluruh dunia. Nah, kerangka analisis ini menunjukkan bahwa ide-ide yang didukung oleh mereka yang punya kekuasaan dan punya pengaruh lebih besar di panggung dunia akan menjadi dominan secara internasional dalam psikologi. Asumsinya, penelitian psikologi pada dasarnya dibentuk oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, jadi kalau mengusis atau kerangka analisis ini, di Amerika itu menjadi dominan dan dikenal di seluruh dunia itu dibentuk oleh kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, kita bahas pelan-pelan yang mulai dari pertama. Nah, singkatnya
Mogadam dan Naumili ini membongkar bahwa universalisasi psikologi Amerika yang dilakukan dengan cara ekspor pengetahuan itu lebih berkaitan dengan pertama, status Amerika sebagai satu-satunya negara superpower daripada manfaat ilmiah dari psikologi Amerika. Jadi itu pertama. Kedua, ekspor pengetahuan yang meniru model ilmu alam dengan asumsi kaulitas. Nah, ini yang dipakai oleh mereka, maksudnya oleh ahli-ahli psikologi Amerika. Jadi dia menggunakan ekspor pengetahuan yang meniru model ilmu alam. Nah, dengan demikian, sebagai disiplin dengan status dan kekuasaan yang lebih rendah, psikologi perlu meniru model ilmu alam yang punya status dan kekuasaan lebih tinggi. Nah, itu dua analisis yang pertama. Nah, lalu kita lihat gambaran singkatnya. Kenapa sih psikologi Amerika itu menjadi arus utama? Yang pertama, dia menggunakan apa yang disebut reifikasi ganda. Jadi dia mengekspor pengetahuan tentang fenomena satu budaya dari satu negara ke negara lain. Katakan fenomena budaya kalau di Kediri apa tuh yang terkenal? Gondang Legi tadi dia apa ya Mas Nano? Dia budaya di Kediri atau apa? Nah, itu diekspor gampangannya ke Jogja. Kan dari Kediri ke Jogja. Dan kemudian memanen hasil ekspor ini melalui apa yang disebut penelitian internasional sebagai validasi untuk universalisasi. Jadi, di satu sisi, Amerika itu mengekspor nilai-nilai budaya hingga teknologi ke masyarakat dunia ketiga, kan sebutan untuk dunia bekas jajan itu kan dunia ketiga. Itu terutama untuk lembaga-lembaga pendidikan. Nah, SP ini secara dramatis mengubah pikiran dan tindakan para mahasiswa. Singkatnya, mereka melihat menjadi pemuda barat itu sebagai model yang ideal. Nah, jadi kalau misalkan yang budaya Kediri itu diekspor ke Jogja, terus saya melihat, katakanlah saya gitu, itu sesuatu yang ideal buat saya sebagai seorang masyarakat Jawa gitu. Sebagai orang Jawa yang di Jogja itu berbeda dengan budaya di Kediri, katakan. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain, metode penelitian dan paradigma yang diekspor oleh Amerika sedang diuji lewat partisipasi mahasiswa yang telah kebarat-baratan atau terbaratkan tersebut. Dan hasilnya dipakai untuk memvalidasi universalitas bagi yang diekspor. Jadi setelah dipengaruhi gampangannya, karena ekspor pengetahuan tentang bagaimana sih menjadi orang muda yang ideal, atau kalau pakai konteks sekarang ya programnya Jokowi itu sumber daya unggul yang dia kompetitif di dunia internasional kan gitu. Nah, setelah dicekok itu, lalu diteliti si mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengidealkan menjadi pemuda barat itu. Nah, hasilnya dipakai untuk validasi. Sehingga itu mengukuhkan bahwa, loh, itu berarti universal dong, gitu. Atau paling nggak berlaku di tempat yang saya teliti kan.
Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, itu bias sampel. Ini yang menarik buat teman-teman yang mungkin nggak mempertanyakan tentang sampel penelitian atau partisipan budaya. Nanti misalkan ya, penelitiannya menggunakan partisipan kelas menengah. Dan kalau kita bicara status sosial, ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Yang dijadikan partisipan atau responden itu yang kelas menengah. Mayoritasnya ya. Nah, partisipannya itu biasanya mahasiswa berusia 18 sampai 12 tahun di perguruan tinggi Amerika. Nah, dari sini kemudian dari karakteristik sampel yang homogen itu dipakai untuk menggeneralisasi perilaku sosial orang sedunia gitu. Ini sebenarnya ada data yang menunjukkan dari 2 jurnal yang cukup kredibel ya di dunia psikologi. Jadi Journal of Personality and Social Psychology, JPSP. Buat teman-teman yang tertarik di bidang psikologi sosial, ini salah satu jurnal yang prestisius. Mungkin ini teman saya juga, Mas Narno pun juga satu bidang dengan saya, psikologi sosial. Dan Journal of Cross Culture Psychology. Nah, itu menunjukkan sampelnya ini kok rata-rata mahasiswa dengan usia 18 sampai 22 tahun yang kuliahnya di perguruan tinggi Amerika. Itu ditelitinya tahun 80, terus 85, terakhir 2000 sampai 2004. Jadi memang nggak berkala dan runtut terus tahun ya, tetapi paling nggak itu bisa memberi gambaran kita lah. Nah, terus model ilmu alam yang sempat saya tadi singgung, ya kenapa ilmu alam? Karena prestis yang tinggi kan, prestis tinggi, berguna bagi industri dan mendapat dana pemerintah. Kalau yang ilmu sosial, ya itu agak dianaktirikan mungkin oleh pemerintah di sana. Yang kedua, memudahkan ekspor. Kenapa memudahkan ekspor? Ada 2 alasan. Pertama, model ilmu alam itu mengasumsikan bahwa pikiran dan tindakan manusia itu ditentukan oleh faktor-faktor yang sama daripada dipengaruhi oleh konteks budaya yang sangat bervariasi. Kedua, ilmu alam memiliki asumsi sebab akibat, relasi kausalitas, hubungan antara sebab dan akibat. Dalam penelitian eksperimen, asumsi ini kemudian diadopsi oleh istilah variabel independen dan variabel dependen. Nah, sejak tahun 30-an, ilmuwan psikologinya menggunakan eksperimen itu sudah punya tujuan untuk mengisolasi faktor-faktor penyebabnya dan menguji efeknya secara terpisah. Dan karena ini berarti berusaha mengendalikan dan mengecualikan semua faktor budaya, kecuali variabel independen. Maka nggak mengherankan psikologi berbasis eksperimen itu dipandang cocok untuk diekspor kemana saja. Ya kan, lagi pula selama variabel independen dan dependennya dapat terisolasi secara efektif,
Apa bedanya kalau penelitian dilakukan di masyarakat Kediri, terus masyarakat New York sana, atau masyarakat di Sumatera misal di Kerinci, ada yang di Jakarta gitu. Kan variabel faktor budayanya nggak dihitung, artinya kan menjadi sama semua. Ya udah, mengekspornya kan mudah. Kalau yang ketiga, yang terakhir ada politik kekuasaan. Jadi pertama, Amerika itu menampung para ahli psikologi atau ilmuwan psikologi yang migrasi ke sana. Karena pasca Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. Nah, Eropa saat itu mengalami kehancuran gitulah. Para ilmuwan psikologinya lari ke atau ngungsi ke Amerika. Nah, setelah periode perang, lembaga-lembaga akademik di Eropa itu dibiarkan relatif lemah dan kekurangan sumber daya. Sedangkan di Amerika itu relatif didukung dengan baik dan diberkaya oleh banjir ahli atau ilmuwan psikologi yang statusnya imigran. Nah, jadi yang menggarisbawahi pembalikan posisi hierarkis ini, posisi dominasi ini adalah bantuan Amerika ke orang Eropa untuk membangun kembali lah negaranya gitu pasca perang. Nah itu politik kekuasaan yang dilakukan oleh Amerika. Jadi paling nggak 4 itu yang membuat psikologi Amerika berada atau menjadi sebagai psikologi arus utama gitu. Itu mungkin abstrak gitu ya buat teman-teman. Coba saya beri ilustrasi yang dekat dengan kita lah. Ini saya membayangkan mayoritas audiensnya akademisi psikologi ya. Kita coba refleksikan dengan membayangkan kembali ke bangku kuliah tahun awal atau semester 1-2 gitu lah. Pernah nggak dosen kalian itu ketika mengajarkan misal psikologi umum atau psikologi kepribadian itu menyatakan secara eksplisit atau memberi disclaimer lah bahwa teori-teori yang diajarkan dia si dosen ajarkan itu hanya berlaku untuk laki-laki atau hanya untuk orang kulit putih atau orang Amerika. Saya pengen tahu 1-2 yang mau merespon. Pernah nggak di tahun awal 1-2 atau mungkin sampai di pertengahan sampai akhir nggak pernah diberitahu bahwa teori yang diajarkan oleh si dosen itu diambil dari orang kulit putih atau orang Amerika itu terbatas di situ gitu. Ada nggak yang bilang kayak gitu? Tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Terdengar, Mas. Terdengar, Mas. Oke. Ini teman-teman masih ingat-ingat lagi, Mas. Karena udah atau Mas Narno boleh. Maksudnya Mas Narno waktu S1 deh. S1 awal loh, Mas. Semester 1-2 lah. Pernah nggak di psikologi umum atau di psikologi kepribadian, si dosen itu menyatakan secara eksplisit bahwa katakan teori Freud lah, itu diambil dari pasien-pasien neurotik Eropa gitu. Tidak saya dapatkan itu, Mas Bungki. Oke.
Saya juga. Ya meskipun kita mungkin membaca dan mempelajarinya, tetapi maksud saya itu tidak diartikan bahwa sampelnya itu terbatas gitu loh. Yang saya maksudnya. Itu diambil di negara sono tuh Eropa, yang itu pasiennya pasien neurotik kalau kita melihat Freud misalkan dengan metode studi kasus kan. Nah itu yang saya juga nggak dapat mas. Bahkan sampai akhir sekalipun belajar, maksudnya ada mata kuliah psikologi lintas budaya, itu juga tipis lah pengaruhnya terhadap mentalitas saya sebagai akademisi psikologi untuk melihat bahwa ternyata universalisasi itu berlangsung di bangku kuliah kita gitu sejak awal. Yang nggak tahu kalau yang sekarang ya teman-teman, mungkin juga tergantung dosennya. Tapi saya baru mendapatkan itu, nah nanti mungkin saya cerita itu. Tetapi di tahun-tahun awal enggak. Yang artinya dosen kita pun juga sudah teruniversalisasi. Padahal kalau kita belajar teori kepribadian gitu, pengaruh budaya itu ada, terus pengaruh ras, gender gitu kan. Nah, tetapi yang nggak diberitahukan adalah itu, atau nggak diajarkan, sehingga kita pun juga nggak punya imajinasi bahwa di tempat yang berbeda, yang artinya bukan di Amerika atau di Eropa, itu kemungkinannya teori yang dari sono itu nggak bisa atau paling nggak lemah dalam membaca fenomena kepribadian di Indonesia gitu atau di tempat kita masing-masing gitu. Nah, setelah saya membaca-baca tentang indigenous psychology, ya saya punya kesimpulan seperti itu bahwa ternyata berarti dulu universalisasi itu juga berlangsung di kelas saya. Nah, paling tidak di kelas saya. Ini ada teman saya yang seangkatan S1 dulu, itu juga melihat itu gitu. Seharusnya itu kan ditekankan di awal atau diberitahukan di semester 1 bahwa ada loh perbedaan, paling enggak kan itu dulu, sehingga mental kita ya nggak terlalu terbaratkan gitu atau nggak terlalu terwesternisasi. Nah itu sih untuk ilustrasi bahwa universalisasi psikologi itu kayak gitu sebenarnya. Kita minimal nggak dapat pengetahuan tentang adanya perbedaan antara penggunaan teori di sana, misal teori Freud di sana, dengan di sini. Kan itu semacam terjadi otomatis, oke, analisis kasus misal diberi tugas. Ya udah pakai Freud gitu. Seolah-olah nggak ada perbedaan dengan fenomena yang ada di sini yang dijadikan kasus dengan fenomena yang di sana. Nah, dari situ kemudian dari fenomena universalisasi psikologi yang itu saya ilustrasikan tadi, tanpa dosen kita bilang bahwa psikologi universal, itu enggak. Tapi karena dia enggak membuat perbedaan tentang adanya konteks budaya, terus adanya faktor gender, ras, itu secara enggak langsung atau implisit menunjukkan bahwa ya berarti teori grand teori kan, kalau untuk Freud, kemudian Jung, behavior ya Skinner, Pavlov, itu universal, bisa dipakai dimanapun kan. Dan muncullah revolusi itu, revolusi budaya ya dalam psikologi. Jadi universalisasi psikologi yang mendiskreditkan posisi budaya dan membuat kondisi krisis saat itu, pada akhirnya menerbitkanlah gerakan revolusi budaya pada awal tahun 70-an itu. Nah, gerakan ini dipelopori oleh sebagian besar ilmuwan psikologi Asia,
yang membawa semangat, nah ini secara umum ya, maksudnya mereka yang berontak itu membawa semangat nasionalisme, identitas nasional di negaranya masing-masing, terus kultural, dan dekolonisasi. Jadi udah mulai menantang atau anti terhadap penjajahan pikiran atau penjajahan mental. Nah ini mungkin kalau pinjam istilahnya Thomas Kuhn ya semacam revolusi ilmiah. Jadi melawan teori-teori psikologi arus utama dengan membangun teori-teori alternatif untuk bersaing. Jadi posisi indigenisasinya sebenarnya di sini, atau posisi untuk membangun teori alternatif. Jadi singkatnya ada dua upaya lah. Dia menentang dan menantang hegemoni psikologi arus utama, dan sekaligus dia membangun teori alternatif. Nah, nanti kita akan lihat bahwa psikologi indigenis tidak sendirian sebenarnya. Sebagai satu Oke, Mas bangunan Pungki. teori alternatif gitu. Mas Pungki, mohon maaf. Sebenarnya ada tiga. Yang ini ada Halo, Mas Pungki. perbedaannya. Ya, Mohon ya, maaf, benar, ya Mas ya. Ini Halo? Ya, nggak apa-apa. mengingatkan untuk teman-teman bahwa setelah ini kita ganti room ya, karena waktu kita Zoom ini tersisa 2 menit. Untuk ID-nya udah di-share di grup ya, di grup. Gitu ya. Sekali lagi, nanti mohon login lagi di room yang telah di-share oleh panitia ICPL. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Saya juga tolong di-share. Iya, nanti saya share, Mas. Oke. Ini kurang 2 menit. Atau baiknya langsung di log out aja daripada nanti keputus di tengah-tengah. Gitu aja, Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Oke.